wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tidak ada? Nihil? Iya, alhamdulillah masuk semua ya. Oh ya, anak-anak coba dilihat mejanya atau di bawah kolong mejanya. Apakah ada sampah? Jika ada, tolong ambil dan segera buang. Sudah anak-anak? Sudah bersih semua? Ya, kalau sudah bersih semua berarti kalian sudah siap untuk belajar. Nah, anak-anak, tolong perhatikan ibu ya. Ibu membawa ini. Sebuah gambar. Apa ini? Gambar apa? Ya, peta Indonesia. Betul sekali. Nah, anak-anak, kita ini sekarang ini tinggal di pulau apa? Ya, di Pulau Jawa. Banyak atau sedikit pulau yang ada di Indonesia ini? Ya, banyak sekali. Jarak antar pulau ini dekat atau jauh? Ya, kalau di peta dekat, tapi aslinya jauh. Nah, setiap pulau ini, apakah ada perbedaan? Ya, ada. Mengapa setiap pulau ini memiliki perbedaan? Tidak ada yang tahu? Ya, jadi Indonesia ini tersusun dari banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke, sehingga memiliki banyak keberagaman atau perbedaan seperti suku bangsa, bahasa, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Nah, perbedaan-perbedaan ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Apa saja faktornya? Ada yang tahu? Nah, kalau kalian belum tahu, Ibu punya sebuah video. Video ini akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia. Kalian simak baik-baik ya. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain.
Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima dan faktor yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, setelah kalian melihat video tadi, pasti kalian sudah tahu ya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Nah, kalau sudah tahu, sekarang coba diskusikan dengan teman sebangkumu apa saja faktor-faktor tersebut, kemudian tulis di buku tugas. Nanti 5 menit lagi dikumpulkan, oke? Oke. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, sekarang coba bangkunya Tio, Dion, Tina, sama Ani maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Sedangkan teman yang lain bisa mengumpulkan hasil diskusinya ke depan, oke? Ya. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, pasti kalian sudah tahu ya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, jadi masyarakat Indonesia ini terbentuk dari banyak pulau ya. Karena banyak pulau ini, Indonesia memiliki banyak perbedaan. Apa saja perbedaannya? Ayo sebutkan. Iya, bahasa, terus apa lagi? Suku bangsa, terus agama, ya betul. Terus apa lagi? Budaya, iya. Banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan itu dikarenakan oleh 5 faktor. Apa saja tadi? Faktor yang pertama apa? Letak strategis Indonesia. Betul. Indonesia ini terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Sehingga Indonesia ini letaknya menjadi strategis dan dilalui oleh perdagangan, jalur perdagangan, sehingga banyak pedagang-pedagang yang singgah di Indonesia. Mereka menjual produk-produknya serta menyebarkan budayanya kepada rakyat Indonesia, sehingga berbaur menyatu dengan budaya Indonesia dan tumbuhlah budaya-budaya baru. Yang kedua, faktor yang kedua apa? Kondisi kepulauan Indonesia. Betul sekali. Indonesia tersusun dari banyak pulau. Pulau-pulau di Indonesia diperkirakan itu jumlahnya ada 13.466 pulau. Banyak sekali ya. Nah, karena banyaknya pulau ini, maka setiap pulau-pulaunya atau setiap daerahnya ini memiliki budaya masing-masing. Sehingga di Indonesia budayanya itu sangat beragam. Nah, yang ketiga, faktor ketiga apa? Keadaan alam Indonesia, ya betul sekali. Jadi Indonesia ini memiliki beragam keadaan alam. Ada yang tinggal di pantai, ada yang tinggal di daratan rendah, ada yang tinggal di daratan tinggi. Sehingga pekerjaan mereka pun berbeda-beda. Untuk orang yang bekerja di daerah pegunungan atau tinggal di daerah pegunungan, biasanya pekerjaannya itu adalah apa? Petani, terus kemudian peternakan. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di pantai atau di laut, itu biasanya pekerjaannya apa? Iya, nelayan. Kalau masyarakat yang tinggalnya di perkotaan, pekerjaannya apa? Iya, pekerjaannya itu sebagai karyawan, pekerja kantor, ataupun pekerja pabrik. Betul sekali. Nah, faktor yang keempat apa? Keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, keadaan transportasi dan komunikasi yang baik itu juga akan berpengaruh terhadap
apa ya, pertukaran budaya antar daerah sehingga tumbuh budaya-budaya baru. Faktor yang kelima apa? Faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan atau pembaharuan. Jadi biasanya itu gini, masyarakat kota itu lebih mudah menerima pembaharuan karena mereka mudah menerima masyarakat asing atau orang asing, sehingga mudah untuk pembauran bersatunya budaya sehingga tumbuh budaya baru. Sedangkan masyarakat yang hidupnya itu terpencil, biasanya mereka itu lebih sulit untuk menerima perubahan. Mereka tidak mau menerima orang asing. Mereka lebih memilih untuk lebih memilih untuk hidup dengan budayanya sendiri. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh 5 faktor. Apa saja? Yang pertama, letak strategis Indonesia. Yang kedua, kondisi kepulauan Indonesia. Yang ketiga, keadaan alam Indonesia, perbedaan alam Indonesia. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, mudahnya masyarakat menerima pembaharuan. Betul sekali. Nah, dari materi-materi tersebut, apakah ada yang belum paham dan ingin bertanya? Bisa angkat tangan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu cuma ingin berpesan. Jadi kalian itu kan sudah paham bahwa Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Jadi kalian itu tidak boleh memaksakan budayanya sendiri. Egois tidak boleh. Kita harus toleransi dan menerima setiap perbedaan. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Harus berteman dengan suku Jawa saja. Tidak mau berteman dengan suku Sunda atau gimana. Tidak boleh, kita harus menerima semua perbedaan. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sekian dari Ibu. Bila ada salah kata Ibu